Selamat datang teman-teman. Hari ini kita bakal bahas satu kisah yang luar biasa banget. Ini tentang gimana kekuatan iman bisa nemuin jalannya lewat musik, bahkan saat semua suara lain dipaksa diam. Yap, ini dia kisah tentang Lu Xiaomin. Pujian tidak bisa dipenjarakan. Wow, dengar kalimat ini aja udah kuat banget kan? Ini langsung bikin kita mikir ya. Emangnya apa sih yang terjadi sama iman kalau suaranya itu sengaja dibungkam? Gimana kalau ibadah dilarang, kalau firman Tuhan gak bisa diucapin dengan bebas? Oke, untuk bisa benar-benar ngerasain kekuatan nyanyiannya, coba deh kita bayangin sejenak. Bayangin satu masa, di satu tempat, di mana gereja-gereja itu ditutup paksa. Alkitab disita. Khutbah dilarang keras. Nah, ini bukan sekedar lingkungan yang sulit. Ini adalah sistem penindasan yang emang dirancang buat membungkam iman. Tapi, ya seperti yang sering kita lihat dalam sejarah, kan tekanan itu justru seringkali melahirkan kekuatan yang gak kita duga-duga. Dari keheningan yang dipaksakan ini, malah muncul sebuah solusi, sebuah suara yang baru. Dan yang paling bikin kaget, suara ini datang dari orang yang paling gak disangka-sangka. Dan suara itu punya nama. Namanya Lu Xiaomin. Mungkin ya, nama ini asing di telinga kita. Tapi karyanya luar biasa. Karyanya udah jadi penopang iman bagi ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Nah, ini dia nih yang bikin kisahnya makin luar biasa. Siapa sih Lu Xiaomin ini? Dia itu bukan teolog, bukan pendeta. Dia juga bukan musisi profesional yang sekolah musik. Sama sekali bukan. Dia itu seorang ibu rumah tangga biasa. Betul, ibu rumah tangga biasa. Tapi dengan sebuah karunia dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Oke, seberapa luar biasa sih karunianya? Coba lihat angka ini. Diperkirakan dia itu udah nulis lebih dari 1.800 lagu rohani. 1.800. Coba deh bayangin dampaknya. Ribuan lagu lahir gitu aja dari hati yang taat. Tanpa sekolah musik, tanpa pelatihan formal, dan lagu-lagu itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dan lagu-lagunya ini, ya bukan cuma sekedar musik buat didengerin. Bukan. Di saat buku-buku teologi itu langka, Alkitab susah didapat, lagu-lagunya ini jadi sumber kehidupan. Bisa dibilang, ini tuh jadi kayak Alkitab yang bisa dinyanyiin, jadi khotbah yang gampang dihafal, dan jadi doa yang bisa diungkapin bahkan oleh hati yang paling sederhana sekalipun. Nah, dari sini kita masuk ke pelajaran besar pertama dari hidupnya. Kisah Lu Xiaomin ini benar-benar jadi contoh nyata, ilustrasi yang jelas banget tentang gimana Tuhan itu seringkali memakai hal-hal yang dunia anggap biasa aja, atau bahkan dianggap gak memenuhi syarat. Ayat ini nih, kayaknya jadi kunci buat ngerti karyanya Lu Xiaomin. Coba pikirin deh, Tuhan gak milih ahli musik lulusan sekolah terkenal atau seorang teolog hebat dari seminari. Enggak, dia justru milih seorang wanita sederhana dan lewat dia, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini bukti nyata kalau kekuatan Tuhan itu nggak bergantung pada ijazah atau gelar manusia. Dan inilah intinya teman-teman. Bukan soal kemampuannya Lu Xiaomin yang jadi nomor satu. Bukan. Tapi ketersediaannya. Kesetiaannya dia buat pakai karunia yang Tuhan kasih. Nggak peduli sekecil atau sesederhana apa kelihatannya. Nah, kesetiaan itulah yang justru membuka pintu buat dampak yang segitu besarnya. Pertanyaan ini buat kita semua renungin. Mungkin kita sering ngerasa, aku kan nggak punya panggung besar, atau bakatku biasa-biasa aja, nggak spektakuler. Tapi kisah ini kayak nantang kita kan. Jangan-jangan kita sendiri yang lagi meremehkan gimana Tuhan bisa memakai tindakan-tindakan kecil kita, kesetiaan kita yang sederhana, dan mungkin nggak dilihat orang. Oke, kita lanjut ke tema berikutnya, yang nggak kalah menarik. Gimana caranya ibadah itu sendiri bisa jadi sebuah bentuk perlawanan. Tapi ini bukan perlawanan politik ya, ini perlawanan spiritual. Perlawanan iman melawan tekanan yang mau memadamkan apinya. Jadi gini, di lingkungan yang menekan kayak gitu, semua tindakan itu ada level risikonya. Kalau khotbah terang-terangan, itu bahaya, bisa langsung ditangkep. Mengajar firman Tuhan, penuh risiko juga, selalu diawasi. Tapi, kalau bernyanyi, nah ini dia. Sebuah lagu itu bisa menyebar dari satu mulut ke mulut lain, dari satu rumah ke rumah lain, dan seringkali lolos dari radar pihak berwenang. Musik jadi semacam senjata rahasia yang strategis banget buat nyebarin kebenaran. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang pujian loh. Gini deh, gampang kan memuji Tuhan waktu semua baik-baik aja? Tentu. Tapi pujian yang lahir di tengah kesulitan, di bawah ancaman, itu levelnya beda. Itu bukan lagi sekedar emosi atau perasaan senang. Itu adalah sebuah deklarasi.
Sebuah pernyataan iman yang sangat berani. Ini jadi tantangan yang cukup nusuk ya buat kita. Pujian kita itu selama ini lahir dari iman yang mendalam atau cuma karena suasananya enak, cuma karena lampunya bagus dan musiknya keren? Coba bayangin, kalau semua itu diambil, gak ada panggung, gak ada musik keren, apakah pujian kita masih akan tetap ada? Atau jangan-jangan ikut hilang? Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga, dan ini juga luar biasa banget dari hidup Lu Xiaomin, yaitu soal kerendahan hatinya. Gimana dia tetap rendah hati meskipun pengaruhnya makin lama makin besar. Ayat ini kayaknya jadi moto hidupnya dia deh. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Sempurna banget buat ngegambarin semangat pelayanannya. Tujuannya cuma satu, bukan buat bikin namanya sendiri terkenal, tapi buat meninggikan nama Kristus. Dan ini bukan cuma omongan doang loh. Dia benar-benar hidup seperti itu. Banyak banget lagunya yang nyebar tanpa nama, anonim. Dia nggak pernah tuh daftarin hak paten, apalagi cari untung dari lagu-lagunya. Tujuannya benar-benar murni, yang penting Tuhan dimuliakan. Sekalipun namanya sendiri dilupakan orang. Kisah hidupnya ini seolah-olah maksa kita buat ngaca dan periksa motivasi kita sendiri. Dalam setiap pelayanan, setiap hal yang kita lakuin, apa tujuannya benar-benar murni buat kemuliaan Tuhan? Atau kalau kita mau jujur sama diri sendiri, jangan-jangan ada sedikit keinginan buat dapat pengakuan buat diri kita sendiri. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita renungin bareng-bareng dampak jangka panjang dari karyanya Lu Xiaomin. Warisan yang dia tinggalin itu bukan ketenaran pribadi ya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih awet. Ada konsep menarik yang disebut teologi yang dinyanyikan. Gampangnya gini, kebenaran yang dijadiin musik itu bahkan lebih nempel di kepala dan di hati jauh lebih lama daripada kata-kata yang cuma diucapin. Dan ini bukan hal baru, prinsip ini udah dipakai dalam sejarah iman selama ratusan tahun. Coba dipikirin, mungkin kita udah lupa isi khotbah minggu lalu kan? Tapi lagu sekolah minggu yang kita pelajari waktu kecil, mungkin masih hafal sampai sekarang. Nah, itulah kekuatannya. Lagu-lagu Lu Xiaomin ini jadi semacam DNA spiritual yang permanen buat satu generasi. Jadi penopang mereka di masa-masa yang paling sulit. Jadi intinya, kisah Lu Xiaomin ini ngajarin kita satu hal penting. Kekuatan iman itu nggak diukur dari seberapa keras suaranya, tapi dari seberapa setia lagunya. Bahkan saat semuanya hening, sebuah melodi kesetiaan itu bisa terus bergema. Dan kita tutup penelusuran kita kali ini dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah terinspirasi dari hidupnya Lu Xiaomin, coba tanya ke diri kita masing-masing. Apakah hidup kita ini sedang menjadi sebuah lagu? Apakah tindakan-tindakan kecil kita, kesetiaan kita yang mungkin gak kelihatan, sedang menciptakan sebuah melodi pujian yang bisa didengar Tuhan dan bisa menguatkan orang-orang di sekitar kita?